Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video YouTube saya, Faiza Shihab, dimana kita akan membahas mengenai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu untuk mata kuliah Statistika Ekonomika Bisnis dengan buku Anderson di bab 3. Sebelumnya kita membahas mengenai pengukuran numerikal, di mana lebih spesifik di pengukuran lokasi dan pengukuran variability atau keragaman. Di video kali ini saya akan membahas bab 3 untuk bagian kedua, di mana kita akan membahas suatu exploratory data analysis. Di bagian ini subbabnya terdiri dari 3 subbab, yaitu adalah 5 number summary, box plot, dan outliers. Dari bagian ini kita akan melihat bagaimana data tersebut dialokasikan, dan kita akan mengeksplor lebih jauh bagaimana kondisi-kondisi dari data-data tersebut. Untuk subbab pertama yaitu adalah 5 number summary. 5 number summary ada 5 bagian yang akan ditanyakan, di mana kita akan melihat data tersebut dari data yang terkecil. Kemudian kita akan melihat dari first quartile atau Q1, median itu adalah Q2, dan third quartile adalah Q3. Kita juga akan melihat data yang terbesar itu nilainya ada di mana. Tentunya ini semua dilakukan setelah diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar. Prinsipnya akan selalu seperti itu. Oke, kita akan masih menggunakan data yang sama dengan video sebelumnya, yaitu adalah video ketiga saya. Ini adalah video keempat saya, dimana data di sini kalau kalian bisa melihat di video sebelumnya di bagian slide 24. Datanya ada 12, dimana di sini akan diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kalau kita fokus, datanya adalah yang saya warnakan hijau seperti ini. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah menghitung kuartil 1 itu adalah Q1 nilainya adalah 3865, kuartil 2 nilainya adalah 3905, dan kuartil 3 nilainya adalah 4000. Untuk penjabaran langkah-langkah lebih lengkapnya kamu bisa melihat video saya sebelumnya. Jadi bagaimana data yang sudah ada ini, kita ingin mencari 5 number summary-nya. 5 number summary, jadi tadi sudah ada bentuk 5 ya, ada 5 di sini, yaitu smallest value, first quartile, median, third quartile, dan largest value. Jadi kalau kita ingin melihat smallest value-nya adalah yang ini, 3710. First quartile, kamu lihat dari slide yang 24, ini adalah first quartile 3865. Kuartil kedua itu adalah 3905, kuartil 3 adalah 4000, dan nilai terbesar adalah 4325. Jadi itulah subbab pertama kita mengenai 5 number summary. Subbab kedua kita akan membahas mengenai box plot. Box plot itu adalah suatu kotak atau suatu box untuk mengidentifikasi kuartil 1 dengan kuartil 3, di mana juga ada indikasi lower limit dan upper limit di sana. Rumus untuk lower limit dan upper limit akan saya jelaskan sebagai berikut. Di mana untuk rumus dari lower limit kamu bisa perhatikan di sini adalah Q1 dikurangi 1,5 dikali Q3 min Q1. Untuk upper limit kalau kamu perhatikan ada perbedaan di sini, ada di tandanya Q3 ditambah 1,5 dikali Q3 min Q1. Oke, kita akan langsung masuk perhitungan saja ya. Jadi kalau kita perhatikan rumus dari Q3 dikurangin 1, Q1 itu adalah rumus IQR atau yang kita kenal dengan interquartile range, dimana itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi bagaimana kita menghitung lower limitnya? Rumus lower limit itu adalah Q1 dikurangi 1,5 dikali interquartile range. Jadi data Q1 yang sebelumnya adalah 3865,
lalu kita kurangkan 1,5 dikali 135, maka akan didapatkan hasil yaitu 3262,5. Lalu bagaimana untuk perhitungan upper limitnya? Untuk perhitungan upper limit, rumusnya adalah Q3 ditambah 1,5 IQR. Q3 sudah di perhitungan sebelumnya, di situ adalah 4000 ditambah 1,5 dikali 135. Kita akan mendapatkan hasil untuk upper limitnya adalah sebesar 4202,5. Jadi itulah batas di mana data-data tersebut yang kita sebut dengan batas bawah. Jadi suatu data harusnya tidak melewati batas bawah ini. Ini adalah batas minimum, di mana upper limit di sini adalah batas atas. Dan data-data yang baik adalah tidak melewati batas atas tersebut. Jadi kalau kita lihat 3262 berarti kan dia masih di sebelum 3701. Dia masih di area sini berarti ya. Berarti 3701 bisa dikatakan data yang cukup baik karena dia masih di atas dari angka 3262. Lalu batas atas yang baik itu adalah di 4202. Berarti dia harusnya adalah di batas ini. Dia ada di sekitar sini berarti ya. Yang jadi permasalahan adalah data yang berada di atas upper limit. Inilah yang kita sebut dengan data outliers. Data outliers adalah data ekstrim di mana hal tersebut akan merusak dari keseluruhan karakter dari data. Karena itu, kenapa kita perlu mendeteksi outliers? Agar kita mengetahui data ini sebaiknya tidak kita pakai dalam penelitian. Lalu cara menggambar box plot seperti apa? Kriteria box plot yang pertama adalah kita harus tahu lower limitnya. Jadi penggambarannya tetap sama di sini ya. Kalau kalian perhatikan, penggambarannya itu adalah yang saya warnai biru, ini adalah garisnya. Kemudian nanti ada garis tengah. Lalu ada garis lagi sedikit, dia agak lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Lalu ada garis lagi dan seperti ini. Nah, di bawah garis yang pertama itu adalah yang kita sebut dengan lower limit. Lalu di setelahnya di sini ada yang Q1, baru kita masukkan nilainya 3685 tadi. Lalu di Q2 adalah di tengah-tengah sini, nilainya harus diisi juga. Lalu di sini adalah Q3 dengan nilainya. Jadi kalau Q3 tadi nilainya adalah, kita lihat kembali ya, Q3 nilai Q1 adalah 3865. Jadi di sini adalah 3865 sudah betul. Lalu kita lihat lagi Q2 itu adalah 3905. Berarti di sini adalah 3905 karena di sini adalah Q2. Lalu untuk Q3 kita lihat kembali. Q3 itu nilainya adalah 4000. Karena itu di bagian Q3 di sini harus kita lihat adalah 4000. Ini adalah upper limit, dimana upper limit sudah kita hitung adalah 4202,5 dengan lower limit itu adalah 3262,5. Jadi inilah penggambaran untuk box plot. Box plot yang kamu gambar akan seperti ini. Data-datanya tentunya dari perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, demikian penjelasan saya untuk konsepnya. Sekarang kita akan beralih di soal latihan. Saya akan membahas 2 soal latihan yang kalian bisa lihat dengan lebih jelas tentunya. Baik, ini adalah soal latihan yang pertama. Soal latihan yang pertama, diketahui sebaran data yaitu adalah 82, 78, 75, 88, 878, 85, 91, 82, 73 dan 78. Jadi kalau kamu lihat di sini datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti
N-nya ada 10. Oke, pertanyaannya adalah kamu disuruh hitung rata-rata, median, modus, varian, simpangan baku, persentil 75 dengan coefficient variations. Lagi-lagi kalau data kamu harus membedakan mana sampel, mana populasi. Selama di dalam data ini tidak ada perkataan populasi, maka kita bisa asumsikan bahwa soal ini adalah soal sampel. Jadi kamu harus perhatikan ya, rumus antara keduanya, antara sampel dengan populasi adalah memiliki dua rumus yang berbeda. Dalam hal ini kita akan fokus jika data ini adalah data sampel. Baik, jadi yang akan kita lakukan adalah, yang kita lakukan pertama tentunya kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar seperti ini. Lalu kita yang diminta pertama itu adalah menghitung min-nya, dimana dilambangkan dengan X bar karena di sini adalah sampel. Rumusnya adalah sigma X1 sigma XI dibagi N. Jadi kita jumlahkan semua data yang ada, lalu kita bagi dengan N-nya adalah 10. Karena tadi kita sudah hitung ya, N-nya adalah 10. Nilainya di sini adalah 81. Lalu untuk median seperti apa? Median kita harus kembali lagi melihat rumus dari median. Data keberapakah median itu dilambangkan dengan I median sama dengan N per 2. Dimana N tadi sudah kita hitung ya, ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 dibagi 2 itu adalah 5. Yang kamu harus ingat adalah ini adalah data kelima. Namun karena datanya ini adalah angka bulat atau tidak ada koma, maka kita harus mengambil nilai tengah dari data tersebut dan data sesudahnya. Artinya kita akan melihat nilai median itu adalah data kelima, karena di sini angka 5 ya. Karena di sini angka 5 berarti data kelima. Di sini 5 berarti adalah data kelima. Ditambahkan data ke-6 dibagi 2. Jadi data ke-6 kita yang mana? Kita lihat kembali di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi data yang kelima ini adalah 78 dan data ke-6 adalah 82. Maka 78 tambah 82 lalu dibagi 2. Inilah median kita ada di angka 80. Untuk modus bagaimana? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dalam hal ini 78 munculnya 3 kali, maka modus kita adalah 78. Baik, pertanyaan yang keempat, berapakah persentil yang ke-75? Lagi-lagi kita harus melihat data keberapanya. Kalau di sini adalah data IP75. Kalau kamu perhatikan tulisannya dia turun ke bawah ya, I lalu turun lagi P, turun lagi 75. Rumusnya adalah P per 100 dikali N. Jadi di sini kamu masukkan, karena P yang ditanya adalah 75, maka dimasukkan angka 75. 75 dibagi 100 dikali 12, hasilnya 9. Lagi-lagi di sini angkanya angka bulat ya. Karena itu jika angka bulat, kembali lagi konsep yang sama, bahwa kita akan merata-ratakan nilainya ditambahkan nilai sesudahnya. Karena di sini 9, maka di sini adalah data ke-9. Data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2. Kita kembali lagi lihat. Data ke-9 itu adalah 88 dengan 91. Jadi makanya di sini ada 88 tambah 91 dibagi 2 adalah hasilnya 89,5. Baik. Sekarang kita akan beralih cara mencari varians. Rumus varians adalah
S kuadrat, di mana jumlah atau sigma dari XI min X bar dipangkatin 2 atau kuadrat dibagi N min 1. Jadi yang harus kamu hitung pertama adalah X bar dulu, kamu hitung, baru kamu menghitung berapa sih kalau XI dikurangin X bar. Baru setelah itu, setelah ada ketemu angkanya, kamu kuadratkan. Jadi XI di sini, ini adalah data dari soal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian X bar ini adalah jawaban dari yang soal A yang sudah dihitung, karena nilainya X bar adalah 81. Jadi kita tulis angka 81 semua di sini. Lalu XI min X bar. XI min X bar itu adalah pengurangan antara 73 dikurangi 81. Jadi hasilnya adalah minus 8. 75 dikurangi 81 minus 6, 78 dikurangi 81 minus 3, 78 dikurangi 81 juga minus 3. Lalu 82 dikurangin 81 adalah 1, 82 dikurangin 1, 1, 85 dikurangin 81 adalah 4, 88 dikurangi 81 adalah 7, 91 dikurangi 81 adalah 10. Ini belum kita kuadratkan ya, setelah itu akan kita kuadratkan, dimana minus 8 dikuadratkan hasilnya adalah 84, dan seterusnya sampai dengan 10 dikuadratkan adalah 100. Semua data ini lalu akan kita jumlahkan. Yang saya warnakan hijau di sini kita jumlahkan karena rumusnya adalah sigma-nya. Sigma itu adalah jumlah. Karena itu di sini kita akan ketemu jumlah dari XI min X bar dikuadratkan itu adalah 294. Jadi angkanya di sini kita akan melihat bahwa 294 di sini itu adalah nilai yang di sini. Oke, 294 ya. Rumusnya jangan lupa karena sampel dia dibagi N-1. Jadi 294 dibagi 10 min 1. Hasilnya adalah 32,667. Kita tetap menggunakan 4 angka di belakang koma. 666 6 sekian dibulatkan jadi 6667. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kita membahas mengenai standar deviasi. Rumus standar deviasi itu adalah akar dari S kuadrat. Jadi tadi S kuadrat sudah kita hitung dan ketemu angka 32,667. Maka untuk menghitung standar deviasi dia tinggal kita akarkan saja. Akar dari 32,667 diakarkan. Maka hasilnya adalah 5,7155. Lalu bagaimana dengan coefficient of variance? Karena kita menggunakan sampel, maka rumusnya adalah S dibagi X bar dikalikan 100. Karena itu hasilnya adalah 5,7155 dibagi 81 dikali 100, maka hasilnya adalah 7,06%. Baik, demikian untuk soal latihan yang pertama. Kita akan lihat soal latihan yang kedua. Soal latihan kedua ini adalah penggabungan antara video ketiga dengan video keempat saat ini. Ini adalah contohnya. Diketahui sebaran data nilainya adalah 27, 25, 20, 15, 34, 28, 25 dan 35. Pertanyaannya adalah kamu disuruh menghitung berapa sih Q1, Q2, Q3-nya. Disuruh juga hitung IQR atau interquartile range. Kamu juga disuruh mencari tahu 5 number summary. Kamu disuruh menggambarkan box plot. Dan ditanya yang terakhir, apakah terdapat outliers dalam data di atas, atau yang kita kenal dengan nilai ekstrim. Jika memang terdapat outliers, data yang mana? Lalu kamu jelaskan kenapa bisa terjadi outliers. Baik, untuk soal tersebut penjelasannya adalah sama. Setiap dalam soal kamu harus mengurutkan
datanya dulu dari yang kecil ke yang besar, selalu tuh harus seperti itu. Kemudian kalau kita ingin membahas kuartil 1, rumusnya adalah data keberapa dari kuartil 1 itu adalah IQ1 25% dikali N. Lalu kita hitung dulu N nya, datanya ada berapa. Ini adalah data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Jadi N nya adalah 9. Karena itu di sini N nya adalah 9. 25 dikali 9 dibagi 100 hasilnya adalah 2,25. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan bilangan bulat dan ini adalah bukan bilangan bulat. Maka jika bukan bilangan bulat tinggal kita bulatkan saja ke atas dan hasilnya tinggal kita ambil. Tidak perlu lagi kita rata-ratakan. Jadi 2,25 saat kita bulatkan dia akan ketemu angka 3. Karena 2,25 ya dibulatkan menjadi 3. 3,64 misalkan jika dibulatkan ya menjadi 4. 4,44 jika dibulatkan ya menjadi 5 dan seterusnya. Oke. Jadi untuk seperti ini kita sudah dapat nilainya adalah jika kuartil 1 itu adalah data yang ketiga yang setelah diurutkan. Jadi di sini kalau kita lihat Q1 itu sama dengan data ketiga, yaitu adalah yang ini. Data Q3 adalah 25. Makanya kita ketemu angka 25 di sana. Sama juga dengan cara yang sama kita akan membahas mengenai kuartil 2. Kuartil 2 di sini kamu lihat rumusnya adalah 50 dibagi 100 dikali N. Berarti 50 dibagi 100 dikali 9 hasilnya adalah 4,5. Lagi-lagi karena bukan bilangan bulat ya kita bulatkan ke atas. 4,5 jika kita bulatkan dia akan menjadi 5. Sehingga Q2 di sini itu adalah data ke 5. Karena 5 dapat dari angka yang ini tadi ya. Jadi data kelima kita yang mana? Data kelima kita adalah yang ini. 27. Itu adalah Q2-nya. Oke, sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan Q3. Q3 rumusnya sama dengan langkah-langkah yang hampir sama. Untuk Q3 rumusnya adalah I Q3 75% dikali N, dimana 75 dikali 9 dibagi 100 hasilnya adalah 6,67. Sehingga jika 6,67 dibulatkan dia akan menjadi data ke-7. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Q3 itu adalah data ke-7, yaitu nilainya adalah 30. Oke, itu adalah untuk pertanyaan soal A, di mana ditanyakan Q1, Q2, dan Q3. Pertanyaan B, pertanyaan selanjutnya adalah kita akan menghitung interquartile range, di mana Q3 dikurangin Q1, maka hasil Q3 yang di sini 30 akan kita kurangkan dengan Q1 25 yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi 30 dikurangin 25 itu nilainya adalah 25. Itulah interquartile range. Kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu C, five number summary. Five number summary di sini adalah kita akan melihat nilai terkecil. Nilai terkecil yang ada. Nilai terkecil yaitu 15. Yang setelah kita urutkan tentunya first quartile itu adalah Q1, nilai adalah 25 dengan yang sudah dihitung di soal A. Median atau bisa kita sebut dengan Q2 dengan jawaban yang sudah kita hitung di soal A itu adalah 27. Third quartile atau Q3 nilai adalah 30. Dan terakhir
largest value atau yang kita lihat dari yang data sudah diurutkan di atas ini, nilainya adalah 38. Lalu bagaimana dengan soal yang D? Pada saat kita tanyakan box plot, tentunya yang harus kamu ketahui adalah nilai Q1, nilai Q2, nilai Q3, nilai lower limit, dan nilai dari upper limit. Karena itu, berhubung Q1, Q2 itu sudah kita hitung di soal A, berarti yang kita belum hitung adalah lower limit dengan upper limit. Rumusnya adalah seperti ini, dimana Q1 di sini rumusnya adalah Q1 dikurangi 1,5 dikali Q3 min Q1. 1,5 dikali 0,30 dikurang 25 dan 1,5 dikali 5. Berarti 25 dikurangkan 1,5 dikali 5 hasilnya adalah 17,5. Lalu untuk upper limit rumusnya seperti apa? Rumus upper limit adalah Q3 ditambah 1,5 dikali Q3 min Q1. Q3 sudah dapatkan di hasil soal A, lalu ditambahkan 1,5 dikali 30 dikurangi 25, yaitu 1,5 dikali 5. Baru kita tambahkan 30, karena itu hasilnya adalah 37,5. Lalu gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah seperti ini. Kamu akan menggambar tetap ada garis di sini, lalu kamu gambarkan kotak. Di tengah-tengahnya ya kamu berikan warna abu-abu di sini, lalu kamu gariskan lagi dan gariskan. Jadi ketemulah hal yang seperti ini. Dimana di sini ada tandanya dan di sini adalah lower limit yang sudah kita hitung nilainya adalah 17,5. Kamu kasih tulisan di sini adalah Q1 dan angkanya adalah 25, Q2 dan angkanya adalah 27, Q3 adalah angkanya 30. Lalu di sini adalah upper limit dengan angkanya 37,5. Oke, jadi kalau kita perhatikan data-data ini adalah penggambaran bagaimana data itu yang seharusnya tersebar dengan baik. Jadi kalau kamu perhatikan, box plot itu adalah untuk menentukan range data dari yang terendah sampai yang terbesar yang seharusnya data tersebut berada dalam range area tersebut. Lalu pertanyaan yang kelima itu adalah apakah terdapat outliers? Jadi kalau kamu ingat data kita tadi sebelumnya waktu kita urutkan kan 15, 20, 25 lagi, 27, 28, 30, 34, 38. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah di sini kita memiliki lower limit adalah 17,5. Jadi di sini adalah perhitungan lower limitnya. Atau saya gambarkan lebih jelas ya. Artinya kalau di sini ada gambar lower limit di angka 17,5, berarti data kamu sebenarnya adalah 15 di area sebelah kiri. Kemudian di sini ada angka 20, 25, 27, 28, 30, 34. Karena di sini adalah batas untuk 37,5. Lalu ada data satu lagi kan, yaitu angka 38. Jadi 15 itu sebelum 17,5 dan angka 38 itu pun setelah 37,5. Jadi yang kita sebut dengan angka ekstrim inilah yaitu adalah data yang 15 dengan data 38. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jika ditanyakan apakah terdapat outliers? Ya, terdapat outliers pada data nomor 15 dan 38. Kemudian alasannya apa? Karena kamu disuruh memberikan penjelasan karena nilai 15 berada di bawah batas bawah. Kamu lihat di sini lower limitnya adalah 17,5
dan nilai 38 berada di atas batas atas yaitu upper limit. Jadi kamu harus melihat pada saat outlier seperti ini yang 38 dengan 15 ini adalah data-data yang tidak baik digunakan untuk penelitian. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kita akan kembali lagi dalam video bab selanjutnya yaitu bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.